Selamat pagi saudara, salam sejahtera untukmu. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam Renungan Pagi. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam Renungan Pagi dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Waktu akan terus berjalan saudara, dan kita sedang berjalan menuju titik akhir. Tentu saudara-saudaraku, pengharapan kerinduan kita bagaimana supaya kita sampai ke titik akhir, ke tujuan itu sendiri. Ibarat seorang atletik, dia berjuang, dia mematuhi segala rambu-rambu yang ada, dan dia melatih dirinya supaya ketika dia memasuki gelanggang pertandingan itu bisa sampai kepada tujuan dan menerima mahkota. Katakanlah, akhir itu adalah keberhasilan, sukses kehidupan. Semua kita menginginkan itu, semua kita merindukan itu. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan di dalam kehidupan. Tetapi yang pasti, keberhasilan, pencapaian hasil, itulah yang kita rindukan. Hal yang sama, saudaraku, bagaimana Yosua memikirkan perjalanan bangsa Allah setelah Musa meninggal, membawa bangsa Israel, bangsa yang besar ini, ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu tidak mudah, sangat banyak tantangan, justru sangat banyak pergumulan yang dihadapi. Bagaimana mengelola, memimpin satu bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, memimpin mereka ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Di sana pasti ada rasa khawatir, di sana ada sebuah keniscayaan. Yosua, saudaraku, mengalami itu. Dia melihat dirinya tidak mampu untuk membawa memimpin bangsa ini kepada tujuan yang sudah Tuhan nyatakan. Namun di tengah-tengah kekhawatiran Yosua, di tengah-tengah kelemahan yang dia miliki, ada firman Tuhan mengatakan, menguatkan Yosua sendiri supaya dia yakin bahwa memang sesungguhnya tidak seorang pun dapat membawa bangsa yang besar ini ke tujuan tanah perjanjian itu selain daripada Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang memimpin, Allah sendiri yang membawa bangsa itu sampai kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sungguh nyata, penyertaan Tuhanlah yang menjadikan bangsa itu sampai kepada tujuan itu sendiri. Dan di tengah-tengah pesimisme yang ada, di sana ada Tuhan memberikan optimisme yang baru, semangat yang baru, supaya jangan kecut hati, supaya jangan hanya berorientasi melihat kekuatan sendiri, melihat kecerdasan logika sendiri, tetapi harus di dalamnya ada penyerahan yang sungguh dan penglihatan yang sungguh bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang memampukan dan membawa bangsa itu sampai ke tanah perjanjian itu, saudaraku. Apa yang mau kita katakan, saudaraku? Tidak seorang pun sanggup dan mampu untuk mencapai tujuan bila dia terpisah dari Tuhan. Tetapi ketika dia melihat dirinya, mengaku dirinya sebagai seorang yang tidak mampu, yang tidak berdaya, dan pada saat yang sama
dia memohon meminta supaya Tuhan menyertainya, yakinlah Tuhan akan tetap memberikan kasih karunia-Nya sehingga saudara disertai, dibimbing, dan dimampukan untuk sampai memperoleh tujuan itu sendiri, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Sekarang kita menghadapi satu zaman yang penuh tantangan, era revolusi industri 4.0. Ini sungguh sangat membawa banyak pergumulan dan tantangan-tantangan yang besar. Tidak mudah. Ini tidak mudah, saudara-saudaraku. Tetapi di sanalah kita diyakinkan sekarang sebagai orang percaya bagaimanapun tantangan yang ada, besarnya kesulitan yang ada. Tetapi yakinkan dirimu, saudaraku, penyertaan Tuhanlah yang memberikan kepada saudara keberhasilan melewati tantangan itu sendiri. Di sanalah kita perlu penyerahan diri, pengakuan diri kepada Tuhan. Engkaulah Allahku yang menjadi sumber kehidupanku. Engkaulah Allahku yang menjadi sumber keberhasilanku, menjalani dan memenangkan semua pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan yang hebat ini yang saya hadapi saat ini. Kepadamu aku berserah. Inilah yang mari kita lakukan. Sebuah pengakuan. Mari saudara-saudara, di dalam kehidupan jangan andalkan hanya pikiranmu, jangan andalkan hanya kepintaranmu, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam setiap rencana kehidupan. Andalkanlah Tuhan menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Katakanlah tantangan itu ada, saudara menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan yang hebat, menghadapi kesusahan. Di sana, saudara-saudaraku, Tuhan berfirman hari ini kepada saudaraku, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dengan penyertaan Tuhan, kita akan memperoleh sukses kehidupan, keberhasilan dalam kehidupan. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah. Sungguh firman ini memberikan kami semangat yang baru. Sungguh melalui firman ini kami melihat akan kuasa dari firman Tuhan yang mengubahkan kami menghadapi tantangan dan memenangkan kami menghadapi pergumulan, sehingga kami bisa sampai kepada tujuan, garis akhir, garis finish di dalam kerajaan Tuhan. Sertailah umatmu yang telah mendengarkan firman-Mu. Berikan mereka kekuatan, motivasi, supaya mereka jangan kecut hati, jangan tawar hati menghadapi segala kesusahan yang mereka alami. Terima kasih, kami yakin dan percaya bahwa dengan penyertaan-Mu kami akan memperoleh kemenangan dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, jangan tawar hati, jangan kecut hati, hadapi tantangan. Tuhan menyertaimu. Amin.